Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Mesya Renaldo NIM 20059031 dari Prodi Manajemen. Di sini video yang saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas studi KASI 1 mata kuliah akuntansi manajemen. Menjelaskan mengenai struktur biaya, titik impas dan target laba. Berikut informasi mengenai studi kasus. Diminta yang pertama yaitu membuat laporan laba rugi format kontribusi. Berikut adalah laporan laba rugi format kontribusi dengan tingkat komisi 18%, 20% dan jika Marston Corporation menggunakan tenaga kerja penjualnya sendiri. Dengan asumsi penjualan sebesar $30 juta, kemudian dikurangi dengan biaya variabel yaitu harga pokok produksi variabel sebesar $17.400.000, tingkat komisi 18% sebesar $5.400.000, tingkat komisi 20% yaitu sebesar $6 juta, dan untuk tingkat penjualannya sebesar $3 juta. Kemudian total biaya variabel dengan komisi 18% sebesar $22.800.000, komisi 20% sebesar $23.400.000, dan untuk tenaga penjualan sendiri yaitu sebesar $20.400.000. Maka didapatlah margin kontribusinya sebesar $7.200.000. Untuk komisi 18% sebesar $6.600.000, untuk komisi 20% sebesar $9.600.000 jika menggunakan tenaga penjual sendiri. Selanjutnya dikurangi biaya tetap. Berdasarkan informasi yang ada, baik untuk komisi 18%, 20% maupun menggunakan tenaga penjual sendiri, biaya produksi tetap yaitu sebesar $2.800.000. Untuk biaya pemasaran dengan tingkat komisi 18% dan 20% yaitu sebesar $800.000. Sedangkan untuk tenaga penjual sendiri sebesar $1.300.000. Hal ini dikarenakan pada tenaga penjual sendiri diperkirakan beban iklan akan naik sebesar $500.000. Kemudian untuk biaya administrasi dengan tingkat komisi 18% dan 20% adalah sebanyak $3.200.000. Sedangkan untuk tenaga penjual sendiri yaitu sebanyak $4.500.000. Hal ini dikarenakan jika menggunakan tenaga penjual sendiri, maka Marston Corporation akan membayar total gaji tenaga penjualnya sebesar $700.000. Beban penjualan dan hiburan sebesar $400.000 dan biaya untuk gaji dan kompensasi manajer serta karyawan pendukung sebesar $200.000. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk menghitung titik impas Marston Corporation. Yang pertama, yaitu untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Sebelum menghitung BEP, kita terlebih dahulu harus mencari beberapa rasio margin kontribusi. Untuk rasio margin kontribusi didapatkan dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk tingkat komisi 18%, maka margin kontribusi sebesar $7.200.000 dibagi penjualan sebesar $3 juta dikali 100% hasilnya 24%. Selanjutnya kita akan menghitung BEP dengan membagi biaya tetap dengan rasio margin kontribusi, yaitu biaya tetap $6.600.000 dibagi 24% hasilnya $28.333.000. Untuk komisi naik menjadi 20%. Kita akan menghitung BEP-nya yaitu dengan mencari rasio margin kontribusi terlebih dahulu, yaitu margin kontribusinya sebesar $6.600.000 dibagi dengan penjualan $30 juta dikali 100% hasilnya 22%. Untuk mencari BEP yaitu $6.800.000 dibagi 22% yang hasilnya $30.990.000.
Selanjutnya, menghitung titik impas. Ketika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, yang pertama yaitu mencari rasio margin kontribusi, di mana 9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% hasilnya 32%. Dan menghitung BP-nya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sebesar 8 juta dibagi 32%, yang hasilnya 26.875.000 dolar. Soal yang ketiga yaitu agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000 dolar, maka target penjualan dalam dolar sama dengan biaya tetap dikurang rugi operasi dibagi rasio margin kontribusi sebesar 8.600.000 dolar dikurang 200.000 dolar dibagi 32%, yang menghasilkan 26.250.000 dolar. Untuk soal yang keempat, di sini menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama, baik ketika Merchant Corporation menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri. Maka kondisi ini akan terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misal X sama dengan total pendapatan penjualan. 22% X dikurang 6.800.000 sama dengan 32% X dikurang 8.600.000. 10% X sama dengan 8.600.000 dikurang 6.800.000. X sama dengan 1.800.000 dibagi 10%, yang menghasilkan 18 juta. Selanjutnya untuk soal yang kelima, ini adalah soal yang terakhir di mana merupakan grafik laba. Berikut merupakan grafik laba dari Marston Corporation. Di sini, ketika Marston Corporation menggunakan alternatif ketiga, yaitu dengan staf penjualan sendiri, maka ia akan memperoleh laba sebesar 1 juta dolar. Dan ketika ia menggunakan agen independen dengan komisi 20%, maka ia akan mendapatkan rugi sebesar 200.000 dolar. Baiklah, sekian dari saya penjelasan mengenai studi kasus 1. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.